Ya, bersama Kak Noven kembali dalam renungan kita, refleksi untuk hari ini. Mengapa dewasa rohani itu berarti berani merasa, bukan malah mati rasa. Dalam tema The Sacred Tears. Banyak orang tuh mengira bahwa puncak kedewasaan, baik secara psikologis maupun spiritual, adalah mencapai kondisi makro mental yang tidak bisa terluka atau selalu tenang. Bahkan ada yang sampai dianggap orang-orang yang kebal terhadap penderitaan gitu loh, atau otot terhadap penderitaannya tebal gitu. Nah, di dalam kekristenan hal ini tuh seringkali mengalami bias ya, dalam bentuk topeng kesalehan yang palsu gitu. Misalnya dengan berkata, ya saya baik-baik saja, Tuhan pasti kuatkan gitu. Itu antara kebiasaan dalam berkata-kata atau latah, nggak tahu tuh iman atau hanya perkataan yang supaya kelihatan rohani gitu. Nah, namun ketika batin dipaksa mengalami desensitisasi atau mati rasa, emosinya kita tuh sedang membunuh kemanusiaan kita. Kedewasaan sejati itu di dalam Kristus bukan diukur dari hilangnya air mata atau karena tidak bisa menangis atau tegar seolah-olah nggak mau memperlihatkan ratapannya atau kesedihannya. Bukan seperti itu kekristenan. Kalau kita lihat Lament, Psalm, Mazmur ya, ratapan. Nah, itu kita bisa tahu bagaimana kesedihan itu adalah proses dalam mencari Tuhan. Itu kalau ada kesedihan itu normal. Jadi bukan ketiadaan air mata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, ya. Melainkan apa? Keberanian untuk merasakan kepedihan batin di bawah naungan kedaulatan Allah dan berani mengakui dengan tulus gitu. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku menderita gitu. Enggak ada salahnya untuk berani mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada Mazmur 56, kalau tidak salah ayatnya yang ke-9, ya, yang dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah tercantum dalam kitabmu? Ada beberapa kemungkinan paradigma umum yang perlu kita perbaiki ya. Dalam budaya modern yang menuntut performa yang cepat gitu ya, pace-nya cepat gitu, kedewasaan itu seringkali disalahartikan sebagai ketangguhan mekanis. Orang yang diam dan tidak mengekspresikan trauma dianggap telah selesai dengan dirinya. Nah, ini sebenarnya bahaya ya. Paradigma ini tuh harus dibongkar karena mengarah pada kepalsuan eksistensial yang bisa merusak jiwa dan tubuh, akan mempengaruhi mental kita. Kalau kita menganalisa, ada kemungkinan apa yang perlu dikoreksi ataupun ada beberapa kesalahan paradigma yang perlu kita gali dan kita bedah ya, agar kita tidak terjebak di dalamnya. Misalnya spiritual bypassing dan rational affective fallacy.
Nah, dalam hal ini pandangan menganggap bahwa mengekspresikan kesedihan batin itu seperti tangisan atau kekecewaan adalah tanda atau bukti dari ketidakdewasaan iman dan tanda bahwa seseorang tidak berserah kepada Tuhan. Nah, ini tuh kurang tepat ya. Pandangan ini tuh kurang tepat dan perlu dikoreksi. Mengapa? Menolak perasaan terluka justru merupakan penyangkalan terhadap realitas inkarnasi Kristus. Yesus menangis di kubur Lazarus dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang 35 dan mengalami pergumulan batin yang hebat di Taman Getsemani di Matius 26 ayatnya yang 38. Di sini air mata bukanlah kegagalan iman, melainkan bukti bahwa fungsi efektif yang Allah ciptakan dalam diri manusia masih bekerja secara normal. Air mata itu diciptakan Tuhan buat kita takut dicap cengeng, ada fungsinya baik secara biologis maupun secara psikologis ataupun mental kita. Nah, kalau kita menggali dari Alkitab dan makna eksegetis yang lebih mendalam dalam ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19 sampai dengan 23, dan kita juga akan mengacu pada Lukas pasal yang ke-22 ayatnya 42 sampai dengan 44. Kalau kita melakukan eksegese terhadap ratapan pasal 3 ayat 19, kata Ibrani yang digunakan untuk penderitaanku dan pengembaraanku adalah oni murderous dan merut, merud. Tadi oni murderous itu tulisannya oni murderous ya, yang merujuk pada penderitaan yang menghancurkan struktur sosial dan juga mental seseorang. Namun di ayat 21 penulis itu mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, Asif Elibi dikatakan, kumasukkan ke dalam hatiku, artinya oleh karena itu aku berharap. Secara hermeneutik gaya klasik ya, Midrash Pesach, harapan itu tidak muncul dengan cara mengabaikan luka. Sekali lagi Kak Noven tekankan ya, harapan tidak muncul dengan cara mengabaikan luka, melainkan apa? Dengan cara membawa ingatan akan luka itu, remembering, ke dalam ruang pengenalan akan sifat Allah, hased, atau yang dikenal juga sebagai kasih setia, HASED ya, dikenal sebagai kasih setia. Nah, kalau kita lihat secara alegoris kontekstualnya yang sah, air mata adalah tinta ya. Air mata adalah tinta yang digunakan Allah untuk menuliskan bab baru, chapter baru dalam hal kedewasaan kita pada loh hati kita yang sedang remuk atau sedang hancur gitu. Seperti halnya di Getsemani, Kristus tidak memakai mekanisme pertahanan diri, numbness gitu loh, atau pakai mode mati rasa gitu. Malah Yesus itu memberikan contoh real mengecap cawan itu dengan seluruh kesadaran afektifnya agar kemenangannya atas dosa itu menjadi absolut, dan juga manusia jadi belajar bahwa kesedihan itu kalau terjadi itu normal, bukan sesuatu hal yang berdosa kalau Anda mengalami kesedihan, ditimpa problem gitu.
Problem itu justru memproses kita, bukan malapetaka yang karena kita berbuat dosa ya. Itu beda ya levelnya. Nah, hal-hal apa sih yang perlu kita perhatiin lebih mendalam gitu? Bisa terjadi krisis sebagai generator kejelasan, atau kita kenal juga sebagai clarity-nya ya. Jadi kedewasaan itu tidak pernah lahir dari ruang kelas yang bersifat teoritis atau membaca buku motivasi tanpa adanya aplikasi. Ya, mengapa? Kejelasan mengenai siapa diri kita yang sesungguhnya, di mana batas kemampuan kita, boundariesnya, dan apa yang menjadi pemicu luka, triggersnya, ya, hanya akan muncul tuh ketika jiwa kita itu ditekan oleh krisis, yang kita bisa sebut juga sebagai crisis and hardship. Karena apa? Tanpa krisis kita akan terus hidup dalam ilusi bahwa kita adalah pribadi yang kuat, sempurna secara mandiri. Bahkan kadang-kadang saking individual dan mandirinya itu seolah-olah tidak butuh Tuhan. Walaupun mengaku Kristiani, tapi sebenarnya ketika dia bersaksi, iya saya diberkati Tuhan, sebenarnya dalam hatinya, aku memang hebat. Nah itu bisa terjadi ketika Kak Noven sering menemukan orang-orang yang konseling, curhat gitu. Ya, hal-hal itu bisa terjadi ketika digali lebih mendalam, akhirnya mereka sadar. Jadi yang merupakan akar dari semua itu bisa terjebak dalam kesombongan spiritual. Ya. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga itu, selain tadi yang pertama adalah krisis sebagai generator kejelasan atau clarity tadi, ya, kita bisa masuk juga dalam sudut pandang regulasi emosi versus psikosomatis ya, dimana tubuh manusia itu diciptakan Allah sebagai satu kesatuan psikosomatik yang utuh ya, yang bisa kita kenal juga dalam bahasa Ibrani-nya itu nefes ya, tulisannya NEPHESH, nefes. Ketika emosi dan rasa sakit batin itu direpresi demi terlihat dewasa ya, ditekan gitu ya, energi emosional itu nggak akan hilang, melainkan termanifest secara somatis ya, misalnya melalui jerawat, asam lambung, gangguan kecemasan, bahkan ada yang garuk-garukin kulit tangannya sampai ledes gitu, sampai luka gitu. Itu bisa terjadi. Itu pernah Kak Noven lihat juga dalam keseharian itu ya. Jadi ada yang stres di rumah, prestasinya bagus secara edukasi, tapi ternyata stres di rumah, di sekolah gitu loh. Jadi ketika belajar bersama Kak Noven itu kita akan menggali untuk tidak hanya mencapai kecerdasan intelektual, tapi juga kesembuhan secara batin dan juga terbangunnya hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi air mata itu adalah katup pelepasan biologis kita yang didesain oleh Allah itu sendiri. Menahan air mata berarti mau merusak bait sucinya, yaitu tubuh kita sendiri. Anggaplah kalau tubuh kita itu bait suci, ya. Air mata itu adalah air yang membersihkan bait suci itu. Nah, untuk refleksi yang simpelnya, satu, apakah selama ini kita itu menyembunyikan luka batin di balik topeng kesibukan pelayanan atau
pekerjaan agar terlihat kuat di mata orang lain, atau bahkan sampai supaya kita sengaja kelihatan sukses sehingga menutupi apa yang terluka gitu, supaya nggak dilihat orang kuat, gagah, hebat gitu. Ya, itu coba direnungkan sendiri-sendiri ya. Yang kedua, ketika kita menaruh ekspektasi tinggi pada respon orang lain ya, atau supaya terlihat bagus di mata orang lain atas kebaikan kita, tindakan kita, pertolongan kita, apakah kita sedang mengasihi mereka atau sebenarnya sedang mencari validasi berhala bagi ego kita sendiri? Coba direnungin. Karena long time ago Kak Noven pernah ngalamin itu. Yang ketiga, sadarkah kita menyediakan ruang aman bagi diri kita dan keluarga untuk menangis dan mengekspresikan kerapuhan di hadapan salib Kristus? Sekedar catatan simpel ya, kalau kita tidak berani menunjukkan vulnerable kita kepada orang-orang yang kita bina atau anak-anak kita, lalu dari mana mereka belajar bagaimana menghadapi vulnerable dalam hidup mereka? Kalau kita tidak berani menunjukkan vulnerable kita terhadap dunia ini. Jadi ketika mereka sudah cukup dewasa, menurut kita perlu tahu apa yang menjadi vulnerable-nya kita, itu kita terbuka dan latih mereka meresponi dengan tepat. Karena pelajaran ini kadang-kadang banyak orang tua rohani maupun orang tua biologis yang skip di pelajaran ini. Ini berbahaya sebenarnya. Ya, kita harus berani menunjukkan vulnerable kita, karena anak-anak kita tuh suatu saat akan menjadi dewasa dan harus bertumbuh secara mandiri. Kita harus melatih individu mereka akan menjadi individu yang siap untuk menjadi dewasa dan berprogres dengan benar gitu. Sebuah ilustrasi simpel lah ya. Dalam dunia teknik material ya, ada sebuah konsep yang disebut dengan ductility ya. Kalau kita lihat ini diterjemahkan secara harafiahnya ya, kalau dalam effort manusia ya, itu disebut dengan keuletan. Nah, apa itu? Itu tuh adalah kemampuan suatu material untuk meregang dan berubah bentuk di bawah tekanan ekstrim sebelum akhirnya patah. Ini kalau di teknik sipil ini kita belajar dalam ilmu baja ya. Sebaliknya, materi yang keras tetapi rapuh itu getas, kalau orang Indonesia bilang brittle material ya, atau kayak kerupuk tuh ya, kelihatannya keras tapi sebenarnya begitu dipatahin ya getas sekali gitu. Atau penggaris plastik yang terbuat dari penggaris plastik yang kaku gitu, ternyata dia kelihatannya keras tapi begitu kita tekan tuh langsung patah gitu. Bukan penggaris yang karet yang fleksibel yang buat anak-anak suka main sabet-sabetan itu ya, bukan ya. Tadi istilahnya keras tapi rapuh itu brittle material tadi istilahnya ya. Nah, seperti juga kaca itu kelihatannya kokoh kan ya, nggak, tegap dan tidak berubah bentuk sama sekali shape-nya kan saat diberi beban. Namun ketika beban itu melewati batas maksimalnya ya, si kaca tersebut akan hancur berkeping-keping secara mendadak tanpa adanya tanda-tanda peringatan sebelumnya gitu loh. Nah, ini juga alasannya kalau secara ilmu teknik sipilnya kenapa balok atau kolom itu harus ada tulangan besinya, supaya begitu dia mau roboh itu dia masih ada toleransi meleotnya dulu, ada kemampuan menahannya itu ya, untuk menahan slope yang terjadi gitu.
Nah, banyak orang Kristiani itu ingin hidup tuh seperti kaca, terlihat mengkilap, kokoh gitu, kinclong, selalu cool, tidak bisa ditekuk gitu oleh kesedihan, seolah-olah oleh penderitaan gitu. Namun di hadapan Allah itu justru membentuk kita menjadi bahaya gitu loh. Kenapa? Karena Allah itu malah ingin membentuk kita itu seperti emas murni yang harus melewati proses pembakaran yang tinggi sekali suhunya ya, sampai wajah si pandai emas ini ya bisa tercermin dalam emas tersebut, saking bersihnya gitu. Nah, kita tuh maunya Allah tuh maunya kita tuh diproses seperti emas murni gitu, yang harus melewati proses pembakaran, terus dibentuk, dibentuk lewat pukulan palu dalam kehidupan kita, pukulan palu-palu yang mungkin istilahnya krisis gitu loh, oleh palu krisis lah istilahnya. Namun kita tuh nggak hancur karena memiliki daya tahan batin yang elastis di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Karena apa yang Allah tempa dalam hidup kita itu bukanlah tujuannya untuk menghancurkan hidup kita, tapi justru untuk membuat kita itu punya nilai dan keberhargaan yang original, yang genuine ya. Kalau kita lihat dari Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Nah, kalau dalam hal ini pandangannya John Calvin dalam komentarnya mengenai kitab Mazmur itu menyatakan orang-orang kudus itu tidak terbuat dari batu atau besi. Allah itu tidak menuntut kita untuk membuang kemanusiaan kita demi menjadi murid Kristus. Jadi hati nurani kita tuh tidak dibuang untuk menjadi murid Kristus. Justru hati nurani itu harus ada. Bagaimana gereja seringkali kadang-kadang atau komunitas seringkali kadang-kadang tegas sehingga lupa kasih, atau terlalu kasih sehingga lupa ketegasan. Dalam membina tidak bisa meniadakan keduanya. Ya, Allah itu Allah itu tidak menuntut kita untuk membuang kemanusiaan kita loh. Tapi untuk menjadi murid Kristus itu justru kita sinkron antara kasih dan ketegasan. Juga bisa merasakan kepedihan yang mendalam, menangis dengan ratap yang jujur. Itu adalah tanda dari jiwa yang sadar akan realitas dunia yang telah jatuh, sekaligus ekspresi ketergantungan mutlak kepada Allah yang mampu menghibur hidup kita. Kalau dalam hal ini untuk buat journalingnya ya, tuliskan satu momen pahit di tahun-tahun lalu yang sampai hari ini masih membuat batin kita itu resah, atau batin kita itu nggak nyaman, atau ternyata masih mengiritasi kita lah. Coba tuliskan satu momen pahit di tahun-tahun lalu atau di bulan kemarin gitu ya, yang masih membuat batin kita tuh nggak nyaman. Kedua, tujuannya apa? Bukan yang kedua ya, tapi tujuannya apa? Tujuannya yang melatih kejujuran batin kita. Itu dalam konteks ini kita kenal sebagai emotional literacy ya. Untuk membawa luka tersebut tuh secara spesifik ke hadapan Allah. Kita berani akui di hadapan Allah. Jadi nggak pakai topeng lah di hadapan Allah, karena Allah itu tahu loh emosi kita. Allah itu tahu apa yang dirasakan kita. Mau kita ngomong Tuhan aku nggak pahit, aku nggak sedih, bohong. Untuk apa bohong di mata Allah? Dengan alasan iman, itu bukan iman. Ya, itu bukan iman. Ketika sedih, kita ngomong Tuhan aku sedih, Tuhan aku kecewa, tetapi di dalam Engkau aku percaya, Engkau memberi jalan keluar, itu baru iman. Kalau cuman doa Tuhan aku nggak sedih, aku nggak kecewa, padahal di dalam hati kita itu sedih dan kecewa,
Please sadar, Allah tuh nggak bisa ditipu. Ya, masih ada pergumulan, akui di hadapan Tuhan. Kalau malu di hadapan manusia, akui di hadapan Tuhan. Terbuka. Paham ya? Agar apa? Agar proses kesembuhan batin tuh yang genuine itu lahir. Melalui apa? Melalui pencerahan ataupun iluminasi yang daripada Roh Kudus sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami lebih mendalam, oke? Ini sekedar selingan ya. Seorang pemuda sombong tuh berkata kepada pendetanya lah atau romonya gitu. Atau kalau zaman sekarang mungkin ketua komselnya, ya, ketua komunitasnya gitu. Misalnya dia ngomong kayak gini, Pak Pendeta, iman saya sudah sampai pada level stoikisme rohani tertinggi gitu. Wes, keren ya kelihatannya ya. Saya sudah tidak bisa sedih, tidak bisa baper, dan tidak bisa menangis lagi oleh masalah dunia. Saya sudah mati rasa terhadap penderitaan. Kelihatannya sakti ya. Lalu sang pendeta tersenyum tipis lalu menjawab, bagus sekali anak muda. Tapi menurut Alkitab, satu-satunya tempat di mana tidak ada lagi ratap dan tangis air mata itu cuma di surga. Jadi kalau kamu sekarang sudah tidak bisa menangis lagi di dunia ini, jangan-jangan kamu bukan sedang mengalami kedewasaan rohani, tapi sedang mengalami gejala awal pemakaman spiritual. Paham ya? Nah, mengapa manusia cenderung mencari validasi eksternal? Kalau ini kita urai atau kita jabarkan, wajar sekali kebutuhan akan pujian dan penerimaan itu beralih, bukan wajar ya, sering kali lah terjadi kebutuhan akan pujian dan penerimaan itu beralih menjadi berhala batin ketika manusia itu sudah kehilangan kesadaran akan identitas amannya di dalam Kristus, atau kita kenal sebagai coram Deo, di mana dikejar pengakuan sukses berhasilnya itu dari apa kata leader kita, bukan pure dari apa kata Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ini bisa bahaya, terjebak pada manipulasi ya. Please, dalam membina orang jangan melakukan manipulasi, please. Kalau ada yang datang kepada kita dan ngomong misalnya, kok aku seperti dia manipulasi ya, gini, kita tanyakan, di mananya kita manipulasi. Kalau benar, kita berubah. Kalau salah, jangan langsung marah, tapi arahkan kepada pengertian yang tepat untuk menti-menti ataupun anak-anak rohani kita. Dan ingat, seorang kakak rohani atau orang tua rohani itu harus mampu juga mengembalikan anak-anak ini kepada hubungan yang sehat dengan orang tuanya mereka masing-masing. Itu salah satu goal kita sebagai pembina ya, harusnya. Bukan justru memisahkan mereka dari keluarga mereka. Itu perlu dilihat kondisi dan latar belakang keluarganya. Ini harus diwaspadai untuk menjaga ketulusan hati kita itu tetap baik dan benar di hadapan Allah ya. Kenapa tadi kita bicara kebutuhan pujian dan penerimaan bisa beralih menjadi berhala batin ya? Karena apa? Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak cermin identitas kita sebenarnya. Akibatnya apa? Kita mencoba mengemis pada cermin penilaian sesama agar merasa berharga. Kalau kita lihat gitu, Adam dan Hawa itu karena ingin merasa berharga, dia ngambil buah itu yang harusnya tidak boleh dia makan gitu ya. Itu
bagaimana seseorang itu bisa tidak aman terhadap identitasnya. Itu kita harus coba merenungkan dan jujur gitu, agar kita tidak rawan terhadap dimanipulasi orang ataupun memanipulasi orang. Yang kedua, mengapa mati rasa itu sering dianggap sebagai lambang kedewasaan? Ya. Kalau kita bedah ya, budaya korporat sekuler dan pola asuh hukum legalistik itu tuh sering mengagungkan efisiensi struktural dan stabilitas emosional yang semu. Bahkan bukan hanya korporat sekuler, bahkan juga kadang-kadang gereja ya, ataupun institusi agama seringkali juga melakukan hal itu. Nah, ini cukup bahaya sebenarnya ya. Mau apapun agamanya itu cukup bahaya. Mau dia berkedok agama itu lebih serem lagi. Kenapa? Manipulasi ini bisa terjadi. Jadi menampilkan kerapuhan membutuhkan keberanian ya. Menampilkan kerapuhan itu membutuhkan keberanian, seperti awal kan apa yang tadi jelasin. Vulnerability itu untuk kita katakan itu dibutuhkan keberanian. Dan hidup itu bagaimana orang tua harus berani menyebutkan vulnerability mereka. Ya, itu tanda orang tua itu berani menghadapi kenyataan gitu loh. Dan anak-anak perlu belajar cara menyikapinya seperti apa. Sedangkan berpura-pura mati rasa ataupun pura-pura aku kuat, aku hebat gitu, memang lebih mudah dilakukan sebagai mekanisme pertahanan ego kita ya, atau dikenal dengan defense mechanism. Agar apa? Agar tidak terlihat lemah di hadapan kompetitor, tidak lemah di depan anak gitu loh. Tapi apakah, coba renungkan sendiri-sendiri ya, apakah ini sehat buat kita, buat anak-anak yang kita bina? Apakah itu sehat? Ini sekedar pertanyaan refleksi ya. Nah, kemungkinan apa yang perlu kita waspadai atau bahkan kita hindari lah. Jadi ada kemungkinan bisa terkait pada fallacy yang ada itu adalah misalnya the fallacy of effective inverted caution. Mengapa? Karena ini menganggap bahwa kita itu merasakan emosi itu negatif yang mendalam seperti rasa sedih atau kecewa ya. Menganggap jika kita itu merasakan emosi yang negatif yang mendalam itu dianggap tidak sehat. Padahal emosi itu rasa sedih ataupun rasa kecewa itu tuh sebenarnya netral gitu loh. Kalau kita pelajarin dalam ilmu psikologi itu rasa marah, sedih itu sebenarnya perasaan yang netral. Ngecap itu negatif itu juga sudah kurang tepat sebenarnya ya. Jadi kalau kita menganggap merasakan emosi negatif yang mendalam itu seperti sedih ataupun kecewa tadi, maka secara otomatis ya posisi rohani kita itu sedang menjauhkan diri dari Tuhan atau berasa di bawah hukumannya, atau jangan-jangan gua kena kutuk nih. Nah, itu perlu dicerna dengan benar ya. Ini perlu dikoreksi. Kenapa? Dalam Mazmur Ratapan yang kalau kita baca, kalau sudah pernah khatam Mazmur ya, ini mencakup sepertiga dari kitab Mazmur loh kira-kira ya, dimana justru itu menunjukkan bahwa doa-doa yang saling berkuasa
seringkali itu lahir dari tangisan ataupun jeritan batin kita yang belum menemukan jawaban secara sistemiknya ataupun operasionalnya. Allah itu tidak mengadili emosi kita. Allah itu mengadili arah kemana emosi itu dibawa. Jadi membawa kemarahan dan kesedihan kepada Allah adalah sebenarnya termasuk dalam ibadah yang jujur gitu. Ya. Justru ketika kita menahan emosi itu kita tidak berani ekspresikan di hadapan Allah, itu adalah seperti tanda kutip itu pemberontakan batin. Kalau Kak Noven mengambil sebuah analogi simpel ya, berpikir bahwa kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang tanpa air mata, sama seperti seorang insinyur yang merancang sebuah bendungan besar tanpa membangun pintu air atau saluran pembuangan darurat, kalau dalam istilah teknik sipilnya ya spillway-nya gitu. Bendungan tersebut itu mungkin akan terlihat megah, kokoh, perkasa dari luar. Namun ketika musim hujan ekstrim datang membawa debit air yang tinggi, yang besar, berlebih gitu ya, ketiadaan saluran pembuangan emosional tersebut akan menciptakan tekanan hidrostatik yang bisa memberikan dampak fatal gitu loh ya. Tekanan hidrostatik itu hancur ya, akan mampu menghancurkan seluruh struktur bendungan tersebut gitu loh. Nah, ini bisa masuk dalam katastrofik dari dalam gitu loh. Ya, katastrofik dari dalam. Ketika kita tidak boleh menangis, tidak boleh sedih, kita seolah-olah jadi mukanya itu dingin, seperti tidak punya empati dan segala macam. Berbahayanya dari dalam, kita bisa tahu-tahu meledak, tahu-tahu jadi depresi atau nggak mau ngapa-ngapain lagi. Itu saya pernah ketemu anak-anak yang mengalami proses seperti itu, dan itu prosesnya panjang sekali ya. Untuk mereka pulih itu panjang sekali dan harus sabar. Nah, kalau kita lihat secara posisi pro dan kontranya ya, misalnya ada sebuah tesis, kedewasaan adalah ketangguhan tanpa batas, di mana seseorang harus selalu kuat mengiyakan semua tantangan ya, memadamkan emosi negatif, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan publik. Misalnya pakai istilahnya mungkin pakai the stoic Christian personal gitu. Misalnya ada posisi yang seperti itu. Lalu kita juga mesti melihat dari posisi kontraposisinya apa. Kehidupan dunia itu penuh dengan krisis yang tak terkendali sebenarnya ya, dan pengkhianatan relasional yang meremukkan hati kita misalnya. Ini bisa membuat represi emosional menjadi bom waktu psikosomatis ya, yang ujung-ujungnya pada kehancuran total tubuh dan jiwa kita. Bisa kita kena mental lah istilahnya. Ini masuk dalam the reality of human brokenness. Nah, dari posisi pro dan kontranya itu ya, apa yang bisa kita tangkap dari hal ini? Kedewasaan sejati di dalam Kristus itu adalah keberanian untuk mengakui limitasi diri, bahwa manusia itu terbatas, manusia itu boleh sedih, boleh marah, gak harus sempurna. Janganlah kita merasa sempurna terlalu berlebihan, nanti terjebak pada narcissistic NPD itu ya.
Bukan berarti narsistik nggak boleh, ya. Narsistik itu ada kadarnya, tapi kalau sudah masuk kadar NPD itu melukai orang banyak lah, dan capek. Orang-orang yang berada di sekitar orang NPD itu lelah loh, ya. Jadi kedewasaan sejati dalam Kristus itu adalah keberanian untuk mengakui limitasi diri kita, ya. Jadi menetapkan batas yang sehat ataupun boundaries, ya. Merangkul untuk mengekspresikan air mata secara jujur di hadapan Allah, ya kan. Lalu mengubah energi krisis tersebut menjadi hikmat yang bersifat penggembalaan untuk melayani sesama secara intensional lah. Ini masuk di ranah the vulnerable yet resilient steward, ya. Nah, kalau kita masuk pada fase aplikasi, ya, kita masuk framework yang sehatnya seperti apa. Kita akan bedah mengeluarkan skor, ya. Sumbernya, source-nya, aplikasinya gini. Mengidentifikasi bahwa akar dari rasa lelah batin kita itu adalah ketergantungan pada validasi eksternal dari luar diri kita biasanya, bukan karena beratnya pelayanan yang kita jalanin, ya. Baik misalnya di marketplace, misalnya dia kerja tapi harus melayani keinginan bosnya, timnya, segala macem. Nah, sebenarnya itu yang bikin lelah batinnya ketika kita itu haus akan validasi oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan validasi eksternal tadi, ya, biar paham, ya. Lalu konsepnya apa? Kita perlu membangun ulang pemahaman kita, ya. Kita perlu juga membangun istilah itu teologi batin kita, bahwa nilai diri kita itu bersifat fixed cost, ya, sudah lunas dibayar di kayu salib oleh Kristus, gitu. Bukan variable cost yang ditentukan oleh tepuk tangan orang-orang di sekitar kita atau pujian orang-orang sekitar kita yang sebenarnya kemungkinan basa-basi busuk gitu. Jadi katanya ini, katanya diberkati segala macam, tapi ya belum tentu pujian itu tulus, tuh belum tentu. Sehingga jangan mengejar pujian yang seperti itu sia-sia, ya, sia-sia. Juga tidak perlu mengharapkan hadiah-hadiah segala macam. Jaga hati kita dengan benar supaya kita juga tidak dimanipulasi orang. Jangan memanipulasi dan juga jangan mau dimanipulasi, ya. Terus langkah operasionalnya apa? Sediakan waktu, ya, dimana kita berani masuk dalam silence and solitude secara rutin gitu. Jadi berani berkata tidak pada komitmen yang melampaui batas kapasitas energi psikologis yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana meresponinya? Ketika krisis melanda, langkah pertama bukan mencari solusi teknis secara panik gitu, melainkan melakukan emotional unloading di hadapan Allah dalam doa yang berani jujur di hadapan Allah gitu. Lalu kita masuk dalam framework up in out-nya, ya. Up-nya relasi dengan Allah atau kita membutuhkan pewahyan yang daripada Allah. Framework ini dalam up-nya ini berani menghancurkan berhala performa rohani di hadapan Allah dengan datang kepada Bapa tanpa membawa daftar pencapaian
kita gitu loh, melainkan apa? Membawa hati yang remuk untuk dipulihkan oleh kasih setia Bapa itu sendiri, ya, Bapa di surga. Kita berani masuk dalam posisi Hesed tadi, HESED tadi, ya, Hesed. Untuk in-nya, formasi diri, latih diri untuk mempraktekkan healthy selfishness gitu, ya. Dimana dalam hal ini adalah mungkin kalau dibahasakan dengan gamblang tuh gini, berani egois yang sehat atau kudus. Jadi memastikan tangki spiritual dan emosional diri sudah terisi penuh melalui firman dan istirahat yang cukup sebelum mencoba menuangkannya untuk melayani orang lain gitu. Nah, untuk hal outnya, relasi sosial maupun untuk panggilan, membangun kemitraan kerja dan pelayanan dengan prinsip transparansi total secara hukum. Misalnya ya hitam di atas putih gitu. Demi apa? Menjaga kesucian relasi gitu, boundaries yang sehat, serta berhenti mengasumsikan bahwa orang lain dapat membaca pikiran kita, isi hati kita gitu, tanpa komunikasi yang jelas. Harus berani mengkomunikasikan diri kita dengan terbuka dan berani menerima pandangan yang berbeda dari persepsi kita untuk relasi sosial dan panggilannya. Nah, untuk masuk dalam implikasi teologisnya, melalui lensa teologis yang utuh, firman Tuhan itu kan menegaskan bahwa proses pengudusan, sanctification, tidak mengubah manusia itu menjadi robot rohani yang kaku, beku gitu, yang dingin gitu. Ya, sebaliknya, semakin kita serupa dengan Kristus, semakin sensitif batin kita terhadap keadilan dosa, kepedihan sesama, dan juga kerinduan akan kerajaan Allah. Nah, kematian rasa adalah tanda dari hati yang mengeras gitu loh, yang kita kenal juga sebagai sclerosis of the heart. Sedangkan kedewasaan yang genuine itu ditandai oleh hati yang lembut, yang responsif terhadap perkataan Roh Kudus ataupun ketukan daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya. Untuk langkah aplikatifnya, satu, bagi diri kita sendiri ya, itu berani menghentikan kebiasaan langsung menghakimi diri sendiri saat merasa sedih atau cemas. Memberikan izin kepada diri sendiri juga untuk menangis secara jujur gitu di ruang doa, secara pribadi sebagai langkah awal meregulasi emosi kita gitu ya. Yang kedua, secara keluarga, mengembangkan pola komunikasi pastoral di rumah dengan pasangan, anak-anak yang berbasis pada validasi emosi yang sehat gitu. Jadi tidak langsung menceramahi atau menghakimi anak-anak kita yang sudah remaja ketika mereka mengekspresikan kemarahan ataupun kekecewaan, melainkan apa? Belajar memvalidasi perasaan mereka terlebih dahulu. Misalnya gini, papa mama paham kamu sedang terluka gitu. Bukan istilah minta anak-anak harusnya paham ya, papa mama begini gitu. Nah, bukan gitu. Yang lebih tua itu kita, bukan anak-anak. Jadi tolong sehat secara logika ya. Tolong sehat secara logika. Yang sudah menjalani hidup lebih lama itu anak atau kita gitu. Ya. Yang ketiga, untuk lingkungan sosial ataupun rekan kerja kita, pertemanan kita gitu. Menghilangkan seluruh area abu-abu dalam kesepakatan bisnis ataupun pelayanan kelompok dengan membuat dokumen yang tertulis yang eksplisit ya, tersurat ya, bukan tersirat ya. Jadi berhenti menggunakan frase
sesama teman pelayanan tidak perlu formal lah gitu. Karena apa? Transparansi formal itu adalah bentuk tertinggi dari kasih yang melindungi sebenarnya. Jadi ketika ada mentoring, kalau menti kita minta boleh direkam nggak gitu, kasih, kenapa takut? Kalau yang kita ajarkan benar, kenapa takut gitu loh. Kalau salah kan juga kita bisa koreksi. Misalnya habis direkam, kita minta dikirimin dong, kok juga mau merefleksikan ulang gitu, apakah ada perkataan yang kurang tepat gitu. Berani jujur lah, belajar berani jujur. Yang keempat, kita masuk pada reframing momen-momen yang gak enak lah ya. Jadi memandang setiap krisis, misalnya krisis finansial, krisis terhadap pertemanan, mengalami pengkhianatan relasi, atau difitnah, atau kegagalan program-program atau proyek di masa lalu, bukan sebagai bukti penolakan Allah ya, ataupun dianggap itu kutukan dari Allah atau Allah tidak memberkati gitu, melainkan apa? Jadikan itu sebagai laboratorium krisis kita lah ya, dalam tanda kutip laboratorium krisis yang diizinkan oleh Allah Bapa untuk memproses perasaan kita, apakah masih ada keangkuhan intelektual kita, dan justru bisa membangun struktur batin yang baru gitu loh. Untuk power thought-nya seperti ini kira-kira. Kedewasaan eksistensial itu tidak diartikan sebagai eliminasi total terhadap kapasitas efektif manusia, melainkan sebagai kemampuan mengintegrasikan regulasi emosional yang rapuh ke dalam kedaulatan ilahi yang absolut. Kalau Kak Noven bahasakan dengan bahasa yang simple, dewasa itu bukan berarti berubah jadi robot yang gak bisa ngerasain sakit lagi. Justru orang dewasa itu yang berani nangis kalau terluka, nggak sibuk cari muka di depan orang, dan tahu kapan harus bilang enggak demi kesehatan jiwanya ya. Jadi kalau disimpulkan dari sepanjang yang Kak Noven sharingkan hari ini, keadilan relasional itu membutuhkan batasan hukum. Kita bisa baca dari Yeremia pasal 32 ayat 10 yang esensinya adalah, aku menulis surat pembelian, memateraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang uang itu. Pasti kalian ingat ya, ini kisah tentang apa? Implikasinya apa sih? Bahkan dalam transaksi keluarga, imam, ya, Allah itu menuntut kejelasan hukum hitam di atas putih. Hal ini tuh dilakukan bukan karena ketiadaan kasih, melainkan apa? Karena batas tertulis adalah instrumen anugerah umum untuk mencegah asumsi berdosa yang dapat merusak persaudaraan ataupun pertemanan atau hubungan keluarga di masa depan. Jadi jangan yang seperti kasus ini tuh jangan bermain di area abu-abu ya. Yang kedua, hubungan yang mendalam. Hubungan yang mendalam itu menuntut keberanian untuk terluka. Keberanian untuk terluka, bukan sengaja melukai diri ya. Jangan bedakan ya. Hubungan yang mendalam itu menuntut keberanian untuk terluka. Semakin kita dekat, gesekan akan semakin sakit. Kalau di bercandaannya dalam dunia modern ya, jauh wangi, deket bau gitu. Ada kan istilah yang seperti itu ya. Nah, kembali fokus ke hubungan yang mendalam, berani untuk terluka ya. Hubungan yang mendalam menuntut keberanian untuk terluka tadi ya. Dasar Alkitabnya kita bisa baca dari Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada sesamanya.
Karena kita adalah sesama anggota. Apa implikasinya dalam hal ini? Mati rasa ya, menjauhkan kita dari relasi yang autentik. Kedewasaan rohani itu menuntut kita untuk menanggalkan topeng kesempurnaan dan berani berelasi dalam kejujuran yang transparan. Sebab di situ komunitas tubuh Kristus yang sejati dapat saling menyembuhkan. Saya pernah ketemu, saya sudah masuk berbagai komsel gereja ya. Saya ketemu bagaimana ada yang berelasi dengan genuine, di mana yang leadernya jaim, jaga image. Itu suasana komselnya pun beda vibe-nya ya. Saya ngerasain ada yang bagaimana komsel itu distandartin dengan KPI, sehingga komsel itu tidak terlalu nyaman untuk dijalani ya. Itu pengalaman-pengalaman dalam berkomsel. Suatu saat mungkin Kak Noven akan bikin refleksinya ya. Untuk pesan pada para pengembala ataupun para ketua komsel ya, misalnya itu entah itu komunitas apapun, gereja apapun itu ya, kepada kalian yang sedang merasa lelah karena harus selalu terlihat kuat di hadapan keluarga, anak didik, anak kandung ya, atau jemaat yang kalian layani, yang anda layani, turunkanlah lengan baju kita yang tegang itu. Salib Kristus itu didirikan bukan untuk orang-orang yang berhasil mengolah hidupnya dengan sempurna tanpa celah, melainkan untuk mereka yang berani berlutut dengan lutut yang gemetar dan air mata yang mengalir sambil berani berbisik kepada Allah, Tuhan, aku gak mampu lagi loh gitu. Beranilah untuk mengatakannya ya. Ingat bahwa Gembala Agung kita sendiri tidak pernah jijik terhadap air mata kita. Tuhan tuh mengumpulkannya di depan, Tuhan tuh mengumpulkannya tuh di dalam kidbatnya gitu ya. Izinkan untuk Roh Kudus itu memeluk kerapuhan kita hari ini. Untuk kata-kata penutup ya. The discovery of our spiritual ignorance and emotional boundaries is the womb where true theological wisdom and pastoral power are conceived, inspired by the integrative reflection of evangelical scholarship. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang menjadi pencipta jiwa dan raga kami, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan menanggalkan seluruh topeng kepalsuan kami yang selama ini kami pakai di hadapan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami jika seringkali di hadapan dunia yang menuntut kami, seringkali kami menjadi Tuhan bagi diri kami sendiri, selalu mengiyakan semua hal, bahkan sampai mengabaikan limitasi tubuh yang sudah Engkau desain dalam hidup kami, dan menekan setiap rasa sakit demi mendapatkan pujian serta validasi dari orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami mau mendeklarasikan otoritas firman-Mu atas batin kami, bahwa identitas dan nilai diri kami telah selesai.
utuh dan aman di dalam pengorbanan Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Kami gak perlu lagi ngemis pada pengakuan manusia. Roh Kudus, selidiki hati kami, sembuhkan setiap luka batin yang selama ini kami repress hingga jadi penyakit bagi tubuh kami. Berikan kami keberanian untuk menerapkan batasan yang sehat dalam pelayanan maupun pekerjaan kami, agar kami dapat mengasihi sesama kami dengan tangki batin yang murni daripadamu. Kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah mengecewakan kami, dan kami mau berdamai dengan sejarah masa lalu kami di dalam kedaulatan-Mu. Berkatilah keluarga kami, anak-anak didik kami, anak-anak rohani kami, dan juga pelayanan kami agar memancarkan autentisitas Kristus di mana pun kami berada. Kami menjadi terang dan garam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.